Perkenalkan, nama saya Yohanes Chrysostom Suhairawan dengan NIM 51907111064. Sini saya akan menjelaskan tentang Blink Animation. Untuk yang pertama yaitu Blink Animation, yang kedua tentang orientasi animation, dan yang ketiga person fill. Sini sudah terpapar yaitu tentang Blink Animation. Kita berfokus pada slider, pada sensor 1, sensor 2, pada box, pada conveyor, pada motor. Blink Animation yaitu untuk menghidupkan dari suatu benda pada InTouch sebagai parameter hidup atau matinya benda tersebut. Untuk menghidupkan benda itu kita memiliki bantuan dari slider yang kita beri nama dengan tag name yaitu level. Kita memiliki slider untuk menggerakkan atau menghidupkan dari sensor 1, sensor 2, dan motor. Kita juga menggerakkan box ini menggunakan slider, yang dimana pengaturan dari box adalah kita membuat lokasinya horizontal, yaitu box akan berjalan horizontal dengan jarak 20. Langsung saja kita kepada blink animasinya, yaitu ketika box di bawah sensor ini, maka sensor ini akan menyala kelap-kelip. Ketika box di bawah sensor 2, maka sensor 2 yang akan menyala. Dan ketika box berjalan, maka motornya akan menyala kelap-kelip. Untuk menyeting dari komponen-komponen tersebut, dibutuhkan blink yang dihubungkan dengan slider. Untuk menghubungkan komponen ini ke slider dengan cara klik 2 kali, kita pilih blink, kita ini pilih level. Level ini dia berhubungan dengan slider, karena nama slider level, maka di sensor ini kita beri nama level. Kita isi level lebih kurang dari 5, semisal 5. Jadi ketika level ini di atas angka 5, maka ini akan mati. Tapi ketika level ini di bawah angka 5, ketika slider ini di bawah angka 5, maka sensor akan menyala dengan blink tadi, yaitu kelap-kelip. Kita buat kelap-kelip karena kita pilih blinknya visible with the attributes. Dengan warna, kita beri warna biru. Kemudian kelap-kelipnya kita bisa atur, yaitu slow, medium, dan fast. Kita atur fast, kita pilih OK. Kita pilih OK. Kemudian kita mengatur sensor yang kedua, yaitu sama seperti sensor pertama tadi, kita klik 2 kali, kita menuju blink. Ini 95, level lebih besar dari 95. Dikarenakan ketika level ini sudah mencapai 95, maka box ini sudah mencapai di bawah sensor ini. Dan ketika box di bawah sensor ini, maka sensor ini akan menyala kelap-kelip. Jadi warna dari sensor yang kedua yaitu warna kuning. Dan kecepatan kelap-kelipnya kita pilih medium. Levelnya kita di atas 95. Kemudian kita akan menggerakkan motor ini. Sama seperti tadi kita pilih blink, yaitu motor lebih dari 0. Jadi ketika nilai slider atau nilai levelnya lebih dari 0, maka motornya ini akan menyala. Yang dimaksud dengan motor ini yaitu penggerak dari kotak ini. Jadi ini merupakan simulasi dari penggerak kotak ini. Atau bisa disebut dengan penggerak dari conveyor ini. Untuk lebih jelasnya kita runtime. Di sini nilai slider sama dengan 0. Di sini kita naikkan sedikit. Ini masih di bawah 5.
maka sensor ini akan menyala karena masih di bawah sensor ini. Maka karena kotak ini masih di bawah sensor ini. Tetapi ketika kita naikkan menjadi 40, sensor akan mati, motor tetap jalan. Motor ini difungsikan sebagai penggerak dari conveyor ini. Jadi ketika motornya tetap jalan, kotaknya tetap jalan sampai mentok di 100. Jadi 100 ini kotak sudah di bawah sensor kedua. Tapi kalau ini masih 95, nah 95 ke atas dia masih hidup. Tapi ketika 95 ke bawah dia mati karena sensor ini, blink dari sensor ini kita atur levelnya lebih dari 95. Jadi ketika dia sudah melewati 95, maka sensor akan hidup, sensor 1 akan mati. Blink tetap hidup dikarenakan blink hidup karena nilai dari slider ini yaitu lebih dari 0. Sedangkan ini bernilai 100. Maka sesuai dengan perintah. Itu penjelasan dari blink. Blink biasanya diterapkan pada pengisi-pengisi barang seperti pengisi air minum kemasan dan minyak, contohnya seperti itu. Untuk yang kedua yaitu orientasi animasi. Sebelumnya kita ini close-kan dulu yang pertama tadi. Orientasi animasi ini adalah di mana benda ini akan bergerak sesuai dengan nilai dari yang kita tentukan orientasi ini. Kita tentukan di sini sebagai penggeraknya yaitu seperti tadi slider ini yang diberi nama level. Kita tulis level di sini. Ini center of rotation of self from object center point. Jadi benda akan bergerak berdasarkan sumbu X dan sumbu Y. Semisal di sumbu X ini kita pilih 20. Di sumbu Y kita pilih 10. Maka benda akan bergerak berdasarkan sumbu Y dan sumbu X. Ini benda akan bergerak ketika sampai di seperempat, ya bergerak. Di pertengahan, benda bergerak berdasarkan sumbu X-nya 20. Ketika sudah sampai pertengahan lebih seperempat, maka benda akan bergerak berdasarkan sumbu berhenti di sumbu Y pada nilai 10. Ketika kita nyampai 100, maka benda akan berputar secara sempurna. Kenapa benda berputar secara sempurna? Karena pada orientasi CW rotation ini kita isi 360. Jika kita isi 180, maka benda hanya akan bergerak sebesar 180 derajat. Berhubung kita membutuhkan pergerakan benda berputar secara sempurna, maka kita pilih 360 derajat. Apa yang terjadi jika exposition-nya ini kita isi dengan nilai minus 20 dan ini minus 10. Ketika tadi kita isi nilai minus, maka dia berputar berlawanan dengan jarum jam. Dia mulai dari bawah. Maksud saya berputar searah dengan jarum jam. Jadi ketika slidernya diaktifkan, ketika nilai slidernya di pertengahan yaitu nilai 50, maka dia akan berhenti di sumbu X dengan nilai minus 20. Ketika kita berhentikan di sini, dia maka akan berhenti pada nilai sumbu Y dengan positif 10. Jadi untuk X dan Y, dia berputarnya akan berlawanan menurut sumbunya, sumbu positif dan sumbu negatifnya.
Jadi inti dari orientasi animasi ini yaitu menggerakkan benda sesuai dengan perintah dan sudut serta nilai yang sudah diberikan pada benda di sini. Mungkin itu penjelasan dari orientasi animasi. Yang kedua kita akan membuat tentang yaitu person feel. Yaitu di sini person feel kita menggunakan Agile ini. Kita buat kotak di sini. Kita sambungkan person feel ini ke slider ini dengan cara klik 2 kali. Klik 2 kali. Kita pilih person feel ini yang vertikal atau horizontal. Yang dimaksud dengan person feel ini yaitu menutup kotak ini. Yang kalau vertikal ya dari sini berdasarkan sumbu Y, kalau horizontal berdasarkan sumbu X. Kita coba pilih vertikal. Expression-nya ini sebagai penggeraknya ini kita pilih slider tadi, yang dimana slider itu adalah level. Atau bisa kita ketik langsung dengan secara manual yaitu level. Nah, kita aktifkan ini person feel-nya dari up, dari atas atau dari bawah. Ketika kita aktifkan dari atas, maka dia akan membuka dari atas ke bawah. Ketika kita aktifkan dari bawah, dia akan membuka dari bawah ke atas. Background color-nya kita beri warna kotaknya. Kita pilih semisal warna kuning. Kita pilih OK. Untuk penjelasan dari max fill dan min fill ini tadi yaitu berapa banyak yang kebuka. Semisal max fill-nya 100 berarti dia membuka secara 100. Jadi terbuka semua. Ketika ini di 50 ya berarti terbuka dengan separuh. Kita runtime. Nah, dia akan terbuka. Dia dari bawah ke atas karena tadi kita pilih up. Dia membuka dari bawah ke atas. Dia membuka ke atas. Bagaimana caranya biar mereka membuka dari atas ke bawah? Kita pilih down, yaitu dari atas ke bawah. Kita pilih OK. Kita runtime kan. Nah, ini parameter dimulai dari atas. Karena tadi dimulai dari atas, maka dia menutupnya dari bawah. Nah, seperti ini. Kita ulang, jika parameter dimulai dari bawah, kita pilih down. Kita runtime. Nah, dia akan membuka. Nah, dia yang awalnya penuh, maka akan terbuka. Seperti itu. Bagaimana ketika pintunya atau tirainya horizontal? Kita pilih dari kiri. Oke. Oh, ini belum dimasukkan level. Kita tulis, tadi kan kita sudah masukkan secara klik double klik, maka akan muncul level. Coba kita tulis secara manual. Dengan syarat nama harus sesuai dengan tag name dari slider ini. Kita runtime. Dia akan membuka dari sini menuju ke sisi sini. Ya, itu penjelasan dari person feel. Mungkin person feel ini bisa diterapkan pada tirai atau pembuka benda yang akan masuk ke suatu ruangan atau keluar ke suatu ruangan.
untuk membuka dari pintu tersebut. Demikian dari presentasi tugas saya yang mengenai Blink animasi, orientasi animasi, dan person feel. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, selamat siang dan terima kasih